Halo semuanya, di bagian awal video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu RPA dan permasalahannya di Indonesia. Dalam Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1990, dinyatakan bahwa perusahaan peternakan ayam yang melakukan kemitraan wajib memiliki sarana penanganan dan pemotongan ayam. Ayam pedaging yang dihasilkan harus memenuhi syarat kehalalan, kebersihan, dan juga kesehatan. Rumah pemotongan ayam adalah suatu kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higien tertentu, serta digunakan sebagai tempat memotong unggas ayam bagi konsumsi masyarakat umum. Karena minat pasar yang tinggi terhadap daging ayam, membuat para RPA harus terus cepat dan berkembang dalam hal teknologi agar bisa terus memasok daging ayam dalam jumlah banyak dan juga harus bisa memastikan ayam tersebut higienis sampai ke tangan konsumen. Namun, tidak semua rumah pemotongan ayam memenuhi syarat kehigienisan. Terbukti, masih banyak RPA yang belum memperhatikan kebersihan lingkungannya dan tidak memperhatikan kemana limbah dari RPA tersebut dibuang. Belum lagi, masih banyak juga pemotongan dan penyembelihan ayam yang tidak sesuai dengan syariat kehalalan atau syariat Islam. Dari permasalahan ini, timbul beberapa dampak pada aspek ekonomi dan lingkungan. Dampaknya tentu dapat dilihat terhadap limbah yang dibuangnya. Banyak dari RPA tradisional yang terlihat asal dalam membuang limbahnya, sehingga mencemari lingkungan pemukiman sekitarnya ataupun tempat umum lainnya yang berada di dekat tempat tersebut. Selain itu, ada permasalahan lainnya, seperti pemotongan ayam yang masih asal dan tidak memperhatikan kehalalan dalam hal pemotongannya. Tentu masalah ini akan jadi masalah yang sangat serius bila tidak cepat-cepat untuk diatasi. Ada 3 solusi penyelesaian masalah tersebut, yaitu menstandardisasikan rumah pemotongan ayam sesuai dengan standar nasional Indonesia, menerapkan critical control point, dan menerapkan hazard analysis critical control point, atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis pada keseluruhan tahap proses pemotongan. Menstandardisasikan sesuai SNI tentang rumah potong ayam atau rumah potong unggas dan tentang mutu karkas dan daging ayam. Persyaratan lokasi tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang, rencana detail tata ruang, rencana bangunan wilayah kota. Tidak berada dalam kota padat penduduk, lebih rendah dari pemukiman, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Tidak berada dekat industri logam, industri kimia, tidak rawan banjir, bebas asap dan debu. Memiliki lahan cukup untuk pengembangan. Persyaratan sarana. Sarana jalan yang baik menuju rumah potong ayam yang dapat dilalui kendaraan pengangkut unggas hidup dan karkas, sumber tenaga listrik yang cukup, persediaan air bertekanan 1,05 kg per cm kubik, dan air panas minimum bersuhu 82 derajat Celcius. Tersedia kendaraan pengangkut unggas hidup dan pengangkut karkas atau daging. Persyaratan peralatan. Alat pemotongan dan alat yang berhubungan dengan daging tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan mudah perawatan. Kendaraan pengangkut karkas, box tertutup, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan mudah perawatan. Dilengkapi dengan alat pendingin bersuhu minus 4 derajat Celcius sampai minus 18 derajat Celcius. Persyaratan bangunan. Terdiri dari bangunan utama, ruang pembukuan cepat atau blast freezer, ruang pengolahan daging, ruang penyimpanan beku atau cold storage, laboratorium, gudang, kamar mandi, sarana penanganan limbah, tempat parkir, dan kamar petugas dan dokter hewan. Terdapat 2 daerah, yaitu daerah kotor dan daerah bersih. Di daerah kotor terdapat proses penurunan unggas hidup, pemeriksaan antemortem, dan pengetungan unggas. Selanjutnya, proses pemingsanan dengan daya listrik tertentu agar ayam pingsan sementara sebelum dilakukan penyembelihan. Selanjutnya, proses penyembelihan dilakukan oleh petugas yang berkompeten. Setelah penyembelihan, ada proses penceluman dalam air panas atau scalding. Ayam dicelupkan ke dalam air panas setelah ayam disembelih, bertujuan untuk mempermudah pencabutan bulu. Lama pencelupan dan suhu air pencelupan tergantung pada kondisi ayam. Selanjutnya, proses pencabutan bulu. Pencabutan bulu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan mesin plucker atau secara manual menggunakan tangan. Daerah bersih.
Di daerah bersih terdapat beberapa proses. Yang pertama, pengeluaran dan penanganan jeroan. Selanjutnya, pencucian karkas. Pencucian karkas menggunakan air suhu 5-10 derajat Celcius dengan kadar klorin 0,5-1 ppm. Hal ini untuk menghindari dan menekan pertumbuhan bakteri sehingga mutu dan keamanan karkas ayam tetap terjaga. Selanjutnya, pendinginan karkas, seleksi atau grading, penimbangan, pemotongan karkas, dan pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk melindungi karkas terhadap kerusakan yang terlalu cepat, baik kerusakan fisik, perubahan kimiawi, maupun terkontaminasi mikroorganisme, serta untuk menampilkan produk dengan cara yang menarik. Selanjutnya, penyimpanan segar atau dingin. Teknik pendinginan karkas ayam yang baik menggunakan ruang dengan temperatur 4-5 derajat Celcius dengan waktu pendinginan yang dibutuhkan 15-20 menit dan dalam waktu tidak lebih dari 8 jam setelah penyembelihan, sehingga kondisi fisik, kimia, dan mikrobiologi karkas tetap baik. Untuk meningkatkan mutu dan keamanan karkas selama pemotongan sampai dipasarkan dapat diupayakan melalui penerapan teknologi pasca panen, pemotongan, dan penerapan critical control point atau pengendalian titik kritis pada tahap pemotongan, penerisan darah, pencabutan bulu, pengeluaran jeroan, pencucian, pengemasan, penyimpanan dingin, dan transportasi. Penerapan HACCP atau ABPTK pada keseluruhan tahap proses pemotongan merupakan usaha perbaikan manajemen penanganan daging ayam. Cara ini diharapkan dapat memperbaiki mutu dan keamanan daging ayam di tingkat produsen lokal sehingga dapat berkontribusi terhadap produksi daging nasional. Adapun komitmen dalam penerapan HACCP antara lain adalah 1. Merupakan metode yang konsisten, efektif, dan efisien dalam menjamin keamanan pangan. Komitmen yang ketiga yaitu komitmen didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada setiap usaha pemotongan ayam. Selain mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan berbagai cemaran yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, HACCP juga berisi pasal khusus. Pasal khusus ini menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Metode penyelesaian HACCP ini merujuk pada 3 goals yang ada pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Mari kita bahas satu persatu. Metode ini merujuk pada goals ketiga pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Metode ini akan membuat setiap makanan yang akan dikonsumsi, contohnya ayam, akan lebih dulu melalui proses yang sangat ketat dalam produksinya. Hal ini akan membuat adanya jaminan ayam yang siap untuk dikonsumsi dan dipastikan akan sehat. Selanjutnya, metode ini juga merujuk pada goals ke-6 pada tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Seperti banyak diketahui, banyak limbah dari RPA yang dibuang dapat mencemari lingkungan. Namun, ketika metode ini diterapkan, maka pembuangan limbah akan diatur sebaik mungkin agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir, metode HACCP ini merujuk pada goals ke-12 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Metode ini akan menjamin sisi produksi dari ayam akan higienis. Bila dalam proses produksi sudah baik, maka ayam yang dihasilkan akan baik juga dan sehat. Tentu hal ini akan menjadi upaya juga untuk memastikan konsumsi dan produksi dari ayam akan sangat diperhatikan dan tidak akan merugikan siapapun.